Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Opening yang selalu garing. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Sebelum kita bincang-bincang dengan bintang tamu, sebelum kita perkenalkan, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, barusan sudah kita lihat ada foto seorang pelajar cantik yang ternyata itu asli dari kota Payakumbuh, dari Sumatera Barat, sedang berada di luar negeri. Siapakah dia? Kita kenalkan, Maisyarah Martin. Hai. Aduh, klasik sekali. Greetingsnya nggak tahu kah, Bang? Oke, benar ya, Maisyarah Martin. Syarah Martin ya, Bang. Tuh. Benar, pernah dulu belajar di Amerika USA ya. Iya. Yang sekarang presidennya Joe Biden. Bukan Joe Biden, Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Ya. Joe Biden ya, yang sebelumnya abang saya itu Donald Trump. Oh gitu. Dan itu om saya sih sebenarnya, Bang. Sarah ya. Iya betul. Dan sebelumnya lagi Mr. Barack Obama ya. Trump. Trump dulu baru Trump. Obama. Oh iya ya, saya sudah tidak banyak melihat perkembangan internasional. Kebanyakan bercerita lucu Ya, ya, bercerita jadi lupa lucu. politik. Dan saya lebih totalitas sekarang di Dene TV ya. Oh, iya. Nur naik. Amin. Oke, Syarah Martin, kita bincang-bincang ya. Ini tahun berapa dulu Syarah belajar di Amerika Serikat? Ke Amerika dulu tahun 2015 bulan Agustus, terus pulangnya 2016 bulan Juni. Berarti jadi total 10 bulan. 10 bulan ya. Ini dalam rangka apa sehingga bisa sekolah di sana? Ini pertukaran pelajar, beasiswa atau memang tidak menginginkan lagi sekolah di sini? Sebenarnya enggak sih. Ya kan? Ada ancang-ancang untuk berpindah sekolah, tapi tidak ada biaya. Jadi ada opportunity gitu kan, Bang? Ya. Untuk dari beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk sekolah 1 tahun pelajaran di sana. 1 tahun pelajaran ya, oke. Jadi itu anak SMA bisa pergi, anak kelas 10-11 itu bisa ikut tesnya, terus bisa pergi dan dibayarin semuanya, even dikasih jajan. Oke. Ya dicoba gitu. Akhirnya alhamdulillah lulus. Lulus ya? Iya. Kategorinya ini apa sebenarnya? Apakah harus pinter berbahasa Inggris? Enggak sih sebenarnya, Bang. Enggak. Itu kalau misalnya dilihat sekarang kan Syara udah jadi termasuk ke panitianya. Kalau misalnya anak-anak, ya? kalau misalnya adik-adik mau ke Amerika, Syara salah satu orang yang menseleksi mereka lah. Menseleksi mereka. Ya. Jadi udah di coaching dari senior-senior sebelumnya. Orang yang ke Amerika itu sebenarnya dilihat dari kepribadiannya dulu. Karakternya ya. Karakternya dulu, mau nggak di develop, mau maju nggak, atau gitu. anaknya itu memang mau belajar atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris, tujuan salah satu dari program ini adalah untuk mengajarkan bahasa Inggris. Jadi gitu kalau ya. misalnya udah fasih bahasa Inggrisnya buat apa pergi gitu loh. Jadi ngapain ya? Ya ngapain orang ngasih beasiswa kalau misalnya udah fasih juga gitu. Jadi ini salah satunya juga memperkenalkan bahasa Inggris dan budaya. Itu tujuannya dari program. Jadi sekarang Sarah panitianya ya yang menyeleksi ya. Betul. Sudah ada yang berangkat lagi setelah Sarah? Udah. Jadi Syara pulang 2016, Syara mulai jadi panitia itu 2018. Jadi udah 18, 19, 20. Udah 3 angkatan di bawah Syara yang berangkat. Ya? Banyak yang menjadi panitia berapa orang? Itu biasanya panitia itu sukarela. Cuman untuk panitia tetap di koordinator regional. Regional. Itu dipilih oleh panitia tetap yang udah ada di regional juga. Gitu. Kayak udah uni aja ya? Betul, bisa sudah jadi. Selesai dari udah uni, mereka berkebun ya, tapi masih menjadi penitia ya. Sari. Oke, kita langsung ke Sarah. Ini apa sih menariknya Sarah? Ini memang dipilih Amerika atau memang Amerika yang menawarkan? Itu sebenarnya itu program yang beasiswa itu cuma ke Amerika, Bang. Cuma ke Amerika. Cuma ke Amerika. Program yang lain ada dinaungi oleh Bina Antar Budaya, nama organisasinya. Kalau di Indonesia itu ada AFS juga programnya. Itu bisa ke Eropa, bisa ke Jepang, Korea. Tapi bayar sendiri setengahnya.
Jadi untuk sekolah mereka bayarin, tapi untuk misalnya tiket pesawat, vaksin, visa itu bayar sendiri gitu loh, nggak ada duitnya, jadi kita ngambil yang gratis aja. 50-50. Nah ya 50-50. Itu 50-50-nya itu kalau misalnya ke Jerman ya bang, mereka bisa bayar itu kayak 200-an juta. Oh gitu. Sekali pergi gitu. Aduh, ribet juga ya. Iya, apalagi yang ekonomi kita maaf ini ya di bawah rata-rata nih bisa kejual sawah nih ya. Kejual tanah ya, orang tanah tua, segala betul. macam ya demi itu ya. Kadang bisa jadi itu belum tentu itu maksimal ya nanti. Iya. Nah, Oke, kita ke Sarah ini di Amerika 10 bulan. Ini susah nggak beradaptasi di luar sana? Untuk anak usia 17 tahun pada saat itu, Iya, yang jauh dari orang tua ya. Jauh dari orang tua agak susah memang. Susah. Apalagi aku sebenarnya bang, fun fact, pas baru datang ke Amerika, aku tuh nggak bawa HP sama sekali. Nggak bawa HP? Nggak bawa HP. Jadi komunikasi ke orang tua, misalnya kan transit, misalnya perjalanan dari Indonesia ke Amerika itu kan transit kemakan 3 hari. Oke. 3 harian gitu. Itu sama sekali nggak ngubungin orang tua. Jadi rencananya waktu itu beli iPhone di sana. Jadi biar bisa kebeli iPhone gitu kan. Jadi bujuk orang tua biar bisa. Jadi di sana tuh beberapa hari, ya kayak seminggu di sana aku nggak ngubungin orang tua sama sekali. Itu adaptasi yang cukup besar lah di sana, tantangannya gitu kan. Udah di sana semua orang baru, kita nggak kenal siapa-siapa, ngubungin orang tua juga nggak bisa. Tapi ya diokein aja gitu loh. Aku mentalnya di situ waktu itu, aku di sini cuma 10 bulan. 10 bulan. Aku lakuin aja apa yang bisa aku lakukan. Toh walaupun aku malu-maluin di sini, aku bakal pulang juga dan orang-orang bakal lupa sama aku gitu loh. Jadi kayak ya udah. Oke, di sana ditempatin di mana? Di hotel, apartemen, atau memang ada tempat-tempat khusus? Kita kalau misalnya siswa pertukaran pelajar yang SMA itu ditempatkan di host family namanya, keluarga angkat gitu bang. Oh gitu, di keluarga angkat. Berarti ada keluarga di sana yang menampung ya? Iya, keluarganya itu udah diseleksi juga diseleksi sama juga, organisasi. Ya? Jadi nggak sembarangan. Nggak boleh ya? Nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Mereka tuh memang benar-benar yang dicari yang baik, yang berbudi pekerti lah. Oke, gitu yang kan, budi pekerti. Itu asli keluarga Amerika. Asli keluarga Amerika. Dari mereka mungkin nggak ada kendala. Dari Sarah ada kendala nggak ketika harus hidup 10 bulan dengan keluarga angkat yang ternyata memang kan ini kan beda agama, iya, kan? betul. Beda budaya, beda makanan. Ada kendala nggak waktu itu? Pasti ada lah. Pasti ada sih awal-awalnya, karena setiap keluarga itu beda. Beda ya? Di Indonesia aja keluarga itu sebenarnya punya sistem rule sendiri kan bang? Iya pasti. Jadi ada mungkin nggak boleh pulang malam atau segala macam. Di sana juga kayak gitu. Aku kebetulan ada 2 keluarga yang menampung aku, jadi aku pindah ke keluarga yang tidak permanen dulu, terus baru pindah ke keluarga yang permanen. Jadi adaptasinya 2 kali. 2 kali? Iya, jadi awal-awalnya itu benar-benar kita ngobrol dulu di meja makan, apa yang mereka harapkan dari aku, apa yang aku harapkan dari mereka, apa kita ngomongin gitu loh aturan-aturan di rumah. Jadi ya lambat laun terbiasa. Terbiasa. Gimana rasanya Sarah dengan keluarga baru itu? Apakah ketat aturannya atau mereka sangat bertanggung jawab? Paranoid ke Sarah, apalagi Sarah akan datang dengan orang baru. Betul. Maaf, ini pakai jilbab ke sana aneh bagi mereka, minoritas sekali bagi mereka, agama kan beda. Iya. Ini kan mereka bingung juga cara merawat Sarah, cara bertanggung jawab itu rumit nggak waktu itu Sarah? Mereka punya aturan apa? Mereka nggak punya aturan yang spesifik banget, yang nggak strict keluarga aku di sini gitu pasti. Kan. Mereka di sana lebih open minded. Yang penting apapun diobrolin. Mereka bilang gitu. Kalau kamu lagi sedih, bilang kita kamu lagi sedih. Kalau kamu lagi kangen orang tua kamu, bilang ke kita kalau kamu kangen orang tua kamu. Jadi kalau misalnya aku lagi kangen makanan Indonesia, mereka bawa aku ke restoran Asia. Walaupun di tempat aku nggak ada restoran Indonesia, mereka bawa aku ke restoran Thailand misalnya. Yang mungkin ada kayak mirip gulai yang bisa aku makan, gulai, ya? Makan nasi kayak yang pakai santan lah ya. Betul. Terus di rumah aku udah bilang aku muslim, aku nggak boleh makan babi dan makan minum alkohol. Terus mereka selama aku di sana nggak pernah makan babi selama 1 tahun. Mungkin di rumah yang enggak. Di rumah enggak, betul. Jadi karena mungkin kalau misalnya makan babi kan nanti tempatnya kena itu segala macam terkontaminasi kan, dan mereka menghargai itu. Sangat menghargai ya. Sangat. Even mereka kayak aku kan pakai jilbab, terus aku bilang kalau misalnya aku nggak pakai jilbab, secara generalnya aja biar mereka mengerti, aku bilang nanti aku masuk neraka kalau aku buka.
Terus pernah waktu itu adik angkat aku tuh keluar, dia tuh masih 5 tahun. Jadi waktu itu badai salju. Jadi dia keluar rumah lari, terus aku harus tangkep dia kan. Gak sempet dong ngambil jilbab gitu kan. Jadi aku langsung keluar, ambil dia, bawa ke dalam. Terus host dad aku bilang gini, kamu langsung masuk neraka abis ini. Terus aku kayak, no, Tuhan aku baik kok, Tuhan aku baik, dia bakal maafin ya? Itu nggak sengaja, aku bilang. Kita kepepet. Iya kepepet. Terus mereka saking menghargai aku, mereka kayak ngecatet gitu loh, Rurul, aku harus pakai jilbab, aku harus sholat, aku harus itu. Jadi biar mereka ingat. Dan kita pokoknya saling menghargai aja. Saling gitu. Menghargai ya. Nah ini kan dari itu, berarti mereka kan perfect juga. Iya. Sarah diharuskan nggak atau gimana ya untuk menolong pekerjaan rumah? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali, manja sekali ya? Enggak. Aku juga bingung soalnya kami dari sini kan ada 80-an orang gitu dari Indonesia yang berangkat. Ya? Itu sudah dipersiapkan, ada preparation seminarnya gitu selama 10 hari. Dan kami diwanti-wanti nanti kalau misalnya di sana kalian tinggalnya sama orang lain, itu bantulah cuci piring apa segala macam gitu kan. Kayak kita tinggal sama saudara. Cuman di sana aku kalau pulang sekolah aku nyuci piring aku marah. Kayak kamu pulang sekolah tuh kerjain PR, mereka bilang gitu. Atau kamu ngapain kayak pergi main sama teman kamu, ngapain kamu nyuci piring kayak gitu. Aku dimarahin kalau nyuci piring. Jadi kalau misalnya aku mau nyuci piring, terus aku diem-diem gitu. Atau aku bolehnya cuma nyuci piring diriku sendiri. Wish, untuk diri sendiri ya. Tapi tiap keluarga beda-beda. Mungkin ada keluarganya yang bilang kamu harus cuci piring tiap hari kayak gitu. Oh, ada. Berarti nggak semuanya yang semuanya sama ya, gitu. tergantung kita mendapatkan yang kayak gimana betul. Ya. Oke, ini Sarah. Dari itu kan beasiswa dari pemerintahan Amerika Serikat ya. Nah dari kita apa yang Sarah bawa ke sana? Apa yang diberi fasilitas dari negara kita? Dari negara kita karena ini dari organisasi non profit, jadi organisasi tersendiri gitu kan yang menaungi Bina Antar Budaya. Jadi mereka lah yang mengurus preparationnya. Jadi kalau misalnya aku ngurus visa ke Amerika kan susah bagi orang Indonesia apalagi Muslim, apalagi dengan orang yang nama-namanya sangat Islami kayak Muhammad, Anissa, yang seperti itu. Jadi itu difasilitasi oleh organisasi Bina Antar Budaya yang dari Indonesia sendiri. Jadi mereka antar kita ke imigrasi ke kedutaan. Terus nanti kalau misalnya ada masalah mereka urusin sampai selesai. Nanti kalau misalnya kita kesana, terus kita juga dianterin gitu dari sini ke sana ke Amerika, ada guide-nya lah gitu. Ya, tour guide-nya ya. Ada yang bermasalah waktu di Jerman, waktu kita lagi transit di Jerman waktu itu, karena namanya itu satu kata. Jadi namanya cuma Gina aja. Gina. Dan Puspa Sinantia kalau nggak salah namanya temanku. Jadi kalau misalnya di luar negeri harus ada nama belakang yang menunjukkan kamu dari keluarga mana. Jadi mereka tuh bingung. Ibnu kayak gitu ya. Iya. Jadi mereka bingung. Kok kamu namanya cuma satu? Terus mereka kayak diinterogasi satu kata kan? Iya, jadi mereka dipisahin dari rombongan, diinterogasi oleh orang Jerman di bandara. Yang lain tuh udah pada jalan mau masuk ke pesawat. Jadi mereka udah diinterogasi gitu kayak mereka seakan-akan teroris gitu loh. Jadi mereka kayak, kenapa nama kamu Gina? Apa artinya? Jadi kamu bapaknya siapa namanya? Kata gitu-gitu. Pokoknya ditanya-tanya saking segitunya gitu loh. Tapi dibantuin lah oleh guide kita, dijelasin. Akhirnya tidak terjadi. Akhirnya lancar aja lancar, ya? Alhamdulillah. Oke Gina, itu kan dalam bentuk itu. Ini kan maaf kata ini Gina. Sebagai kita pelajar di waktu Syarah, itu. Bang. Oh Sarah, Gina lagi kan. Siapa sih Gina? Teman aku Gina tadi. Teman kamu tadi ya? Iya. Oke, Sarah. Salah fokus. Abang suka kayak gitu. Kadang abang Gisel abang. Oh Gisel. Bisa Sabian kayak gitu. Lu cinta Luna. Waduh, apain. Oke. Sarah. Itu kan maaf ini sebagai pelajar yang di usia 17 tahun waktu itu ya. Sampai ke luar negeri. Tadi visa yang difasilitasi. Uang saku ada nggak? Uang saku ada dari pemerintah Amerika sendiri. Maksudnya dari sini? Dari sini enggak. Nantilah kita bahasnya, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi masih bersama saya dan dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Ingat ya, Otaki bukan daily story. Oke, kita masih dengan bintang tamu yang sama, Sarah. Hai.
Dan ada tambahnya satu lagi, Sari. Sari ini hostnya atau pembawa acara dari Daily Story, benar Sari ya? Iya dong, Daily Story. Ini tayang setiap hari apa ini? Hari Selasa dan Sabtu jam 4 sore. Iya, keren sekali ya, ini host yang saya idolakan ini. Masya Allah. Oke, sebelum kita bincang-bincang dengan Sari, saya masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Sarah tadi ya. Ini tadi fasilitas masalahnya visa ya, yang dikasih dari sini. Uang saku ini. Sebagai remaja yang usia 17 pengen dong. Pasti sangat berharap itu ya, namanya juga pelajar kan. Iya. Dikasih nggak waktu itu dari sini? Dari Indonesia nggak ada sih. Dari Indonesia nggak ada ya? Karena ini mungkin memang bukan program pemerintah Bukan ya, Karena di luar- program pemerintah Amerika Serikat. Oke. Jadi pemerintah Indonesia tidak merasa bertanggung jawab untuk memberikan uang saku, jadi makanya Dalam nggak tanda dapet. kutip ya, Dalam merasa. tanda kutip. Soalnya ini bener. memang bulat-bulat ya. Amerika yang punya program Bener. ini ya, sedangkan Tapi untuk administrasi diperlancar. ya kok. diperlancar, sedangkan Indonesia hanya memberikan ini loh Iya. yang untuk ke Amerika sana. Tapi Ini tuh programnya, cobalah ikut gitu. Cobalah ikut ya. Tapi apapun itu kan Sari orang Indonesia kan? Sarah, Sarah. Kayaknya Bang Boy butuh aku deh. mulai lagi. Boleh dong. Oke Sarah. Iya. Tapi kalau Sarah tidak sekolah di sana, kan belum tentu Sarah bisa nyampe ke Amerika kan? Exactly, Itulah. Terima kasih Sarah walaupun tidak mendapatkan uang saku. Ya udah dibantu dengan proses administrasi yang lancar Ya, lancar. karena banyak sekali orang visanya ditolak. Oh. Jadi kayak beruntung sih Ya alhamdulillah. namanya keren kan, Maisyarah Martin kan tidak menjadi kendala di sana kan, Iya. sama kayak saya Haryo Zones. Kalau Gampang. misalnya Muhammad Abdullah Yunus Nah agak itu sulit mungkin. ya agak sulit bagi ya administrasi di sana lah ya. Oke kita ke Sari ini. Sari waktu itu juga kepengen sekolah di luar negeri. Iya, Apa sih betul. yang membuat Sari tertarik sekolah di luar negeri? Apa karena kualitas sekolah kita di Indonesia ini kurang atau ada alasan lain? Lebih kepengen aja sih sebenarnya Bang Boy. Kepengen ya? Pengen aja gimana sih rasanya di luar negeri. Iya. Terus mungkin tukar suasana belajarnya kita di negeri orang. Lebih juga pengen pandai bahasa Inggris. Pandai bahasa Inggris. Iya. Jalan-jalan. Pengen jalan-jalan juga, traveling gitu Bang Boy. Kapan nanti kan kita keluar negeri Perempuan nggak gratis? jauh dari itu ya. Iya dong. Jalan-jalan. Iya dong. Untung nggak jadi ke sekolah di luar negeri. Ya, kalau keinginannya jalan. Kayaknya nih Bang Boy, kalau jadi, kalau Kak Sarah kan 10 bulan Iya. pulang. Kalau dia nggak pulang-pulang. Kayak nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Jadi orang sana aja. Nikah sama orang sana ya. Ngerubah keturunan. Bisa jadi sih. Tempting itu juga bisa. Bisa. Oke. Mungkin nggak akan ketemu sama Bang Boy sekarang. Oke. Wow. Sari, Sombong banget. pernah nggak ikutan kayak Sarah mendaftar ya? Sari juga pernah ikutan mendaftar nggak? Nggak pernah sih Bang Boy, waktu itu ada niat. Itu kalau nggak salah kelas 11 kita ya Kak ya. Kelas 10 ya? Iya. Kenapa nggak daftar? Akhirnya. Nyadar diri gitu, ini nggak bakalan lulus gitu. Iya udah sadar diri duluan dong, udah insecure. Karena di sekolah Sari yang teman sekelas itu ikutan tuh Kak, ada ikutan cowok sama Bang Boy. Kemudian Sari minder duluan. Iya karena dia tuh pinter banget bahasa Inggris. Iya. Sari aja waktu itu masih yes no Yes, no, ya. masih lurus-lurus aja. Ya yes no, My tapi name. jangan dipanjang-panjangin yes Iya, no, ya. agak dipanjangin aja Bahaya, kayak ya. gitu. Yes, no, thank you, no smoking and sit Sit down. Nah itu doang. Jadi kayak Dava aja yang ini kayak gitu ya udah nggak jadi kayak gitu. Jadi nggak jadi. Sudah insecure. Udah insecure duluan, sadar diri duluan Bang Boy. Iya. Daripada di roasting duluan sama Bang Boy saya kan. paling senang ngerosting, apalagi ini hari ini host Daily Story. Insya Allah host kondang. Amin ya Allah. Kondang duluan host Otaki. Nomor 2. Barengan aja dulu. Nola nggak usah kondang. Ya Allah jangan. Host apa itu? Oke. Ke Sarah lagi ya. Iya. Ini udah 10 bulan di Amerika ya. Pulang dari sana. Nggak balik lagi nggak? Belum ada kesempatan untuk balik lagi Belum sih. ada. Tapi masih komunikasi dengan Masih. pihak sekolah dan orang tua angkat di sana. Masih guru-guru aku di sana semuanya pakai Facebook. Jadi Oke, pakai orang Facebook. tua aku juga pakai Facebook. Grandpa aku di sana juga pakai Facebook. grandpa. Jadi aku juga sekarang masih aktif Facebook karena harus komunikasi sama yang tua-tua di sana gitu loh. Berarti lewat Facebook ya? Lewat Iya. Facebook. Kalau yang muda-muda paling pakai Snapchat, Snapchat, Instagram kayak Sari ya, gengsi pakai Facebook. Enggak dong. Ada Facebooknya. Ada dong.
Nanti kita berteman ya. Jualan. Belilah produk Sari ya. Produk Sari. Jangan lupa. Atasan bawahan ya. Udah saya iklankan kemarin itu. Makasih loh Bang Boy sekarang ya. Oke, kita ke Sari ini lagi ya. Kayak bola ya, saya lempar sana, lempar sana. Ya harus kebagian. Iya dong, baik banget. Oke, Sari. Ini taman SMA tahun berapa? Sari 18. 2018 ya. Iya. Oke, kenapa ini akhirnya bisa menjadi host di Denai TV ya? Iya. Jadi 2018 itu Bang Boy, alhamdulillah Sari lulus kuliah sebenarnya di Lulus kuliah? iya, di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Oh, sama kayak si Suci dan si Iya, Hafiz. barengan, Sari barengan sama UIN. Hafiz waktu itu. Terus Sari juga ngambil jurusannya itu komunikasi penyiaran. Oh, iya. Jadi emang udah tertarik sama ini udah dari SMA. Pantas public speakingnya keren ya. Jadi udah tertarik sama Lancar. sini. Jadi Sari tuh daftar di sana tuh kan kalau di UIN tuh ada jalur SPAN PTKIN Oke. sama kayak SNPTN. Ya, Jadi Sari SNPTN. daftar SPAN ini nggak bilang orang tua dulu nih. Nggak bilang orang tua dulu. Oh, diam-diam Bang Boy. ya? Nanti kalau udah diam-diam. lulus baru dikasih kejutan. Iya, pengennya gitu. Terus ternyata lulus di Jakarta tuh orang tua agak berat. Enggak, Berat. Anak iya. bontot ya, anak paling Anak kecil. bontot. Oh. Ini Perempuan kayaknya lagi. antara berat dan biaya juga kayaknya. Jadi Klise. bukan lebih takut melepas anak gadisnya gitu loh, udah cantik, baik lagi Iya. kan. Belum. Gitu. Ini niatnya belum tentu kuliah di sana, main-main berapa Kayaknya uang yang Bang- dihabiskan. Kayaknya Bang Boy agak bisa baca gitu ya. Iya baca. Dia kayaknya ada dendam ke Suman. Iya, ya. kayaknya gitu. Apa sebenarnya? Jadi berangkat Agustus 2018, Oh. Sari ke sana, udah barengan tuh sama Hafiz, ketemu sama Uci di sana. Terus Sari sakit Sakit di Jakarta. di Jakarta. Sakit di Jakarta, Sari sempat dirawat di sana, diboyong mama ke sana sini sampai dirawat di rumah sakit. Terus kayak mama tuh kayak bilang kayaknya nggak usah deh kayak gitu. Nggak usah di pulang. Jakarta. Iya, jadi berarti kayak mama kuliah di pulang dulu ke sini. pulang Bang. dulu ke PKU. Jadi waktu di Jakarta tuh Sari dirawat, sakit Sari tuh nggak tahu apa, karena dokternya tuh juga kayak mengira itu masih kayak GERD, asam lambung yang udah akut kayak gitu kan. Tapi pas nyampe sini masih drop. Bayangin sama Bang Boy sama Kak Sarah, waktu berangkat itu Sari masih berat 65 kilo. 65. Itu Sari Oke. berangkat 14 Agustus. Oke. 10 September Sari balik ke Payakumbuh, timbang berat badan lagi, berat badan Sari udah 43. Apa diet kan jadinya? Hah? Iya, itu Secara malam antara kan diet berhasil. betul ada syukurnya Oke, juga di saya tertarik dari bahasa Sarah tadi. Kenapa sepertinya ada boy, ada dendam ke Suman? Iya, ada dendam. Tapi sebenarnya begini kalau menurut Abang Sarah ya. Iya. Persahabatan terbaik itu ketika kita saling membuli tapi tidak merasa tersakiti. Saya Iya. menganggap Sari, Nola, Suci, Sarah itu sahabat. Asik. Sebenarnya sahabat terkeren itu ketika kita berdua kita saling mencaci maki, Iya. tapi di luar kita tidak akan pernah mau. Dalam hati Menjelek- suportif Iya. tapi Iya. ya. Di luar kita tidak akan pernah menjelek-jelekan teman Iya. itu sendiri. Tapi kalau berdua ya kayak kucing dan guguk kayak gitu. Berantem Kalau terus lagi ya Bang bersama Boy. itulah membentuk kepribadian seseorang. Iya. Apalagi ini muda-muda. Oh iya. Harus ditempa dengan Iya. bulian, Cacian, makian ya, dan ini lebih kuat. masalahnya abang sudah tua, Udah asam tua ya, garam, Bang Boy? asam garam kena bully ditimpa, aduh belum seberapa yang sekarang. Iya. Sekarang masih mulut, ketikan. Kalau zaman dulu tangan, Iya. fisik. tangan. Ya. Sekarang lebih kata-kata gitu nggak sih sebenarnya yang ngebunuh Bang Boy? Iya, karena itu yang pertama memang kata-kata, yang kedua karena anak muda sekarang belum merasakan yang bulian sebenarnya. Iya, Oke kan? bener sih. Tapi syukur ya kita nggak lahir di tahun tahun dulu Bang dulu Boy. ya. Regenerasi ya, habis saya kena bully, kalau saya udah merasa lebih oke lagi, udah 1 tahun 2 tahun saya balik membuli yang Iya. junior. Itu kayak balas dendam. Nah gitu ini ya. yang menjadi pertanyaan saya kepada Sarah. Di sana Sarah kan ibaratnya minoritas ini. Iya, Iya, iya. benar. Pakai jilbab, kita dari agama ini, kita bergabung dengan komunitas yang Iya. sangat jauh berbeda dengan adat istiadat kita. Pernah nggak dibullying? Enggak sih, Nah, alhamdulillah. gini-giniin nggak? Enggak. Mereka tanya. Mungkin aku merasa kalau kita orang yang dibully itu adalah orang yang dianggap oleh pembuli itu lemah. Oke. Jadi kalau kelihatan kita lemah, Iya, benar. mereka ngelihat spot, oh ini bisa dibully nih. Gitu. Oke. Jadi kalau aku di sana kayak aku cuek aja anak gitu loh, anaknya kayak yang
kalau mereka tanya, kalau mereka curious gitu kan, penasaran, ya udah jawab aja. Jangan kayak takut. Misalnya mereka nanya jilbab aku, nanyanya mungkin ada bahasanya yang orang berpikir itu agak kasar. Mereka tanya, kenapa kamu pakai itu di kepala kamu? Kamu kanker ya? Kamu botak? Serius, aku ditanya itu. Kamu nggak punya rambut, kok kamu harus ditutupin? Terus kamu kelihatannya nggak kayak orang Arab, kok kamu Islam gitu? Padahal kamu kayak Cina. Kamu dipaksa ya sama orang tua kamu. Kamu dipaksa ya sama suatu ras untuk bisa masuk ke agama ini, kata dia gitu. Dia jawabnya santai aja gitu. Kalau misalnya kita jelasinnya dengan kita tahu tempat kita gitu loh, kita paham apa yang kita jelasin, mereka juga nggak ada celah untuk masuk untuk membuli menurut Berarti kita kuat saja ya, memperlihatkan, menerjemahkan bahasa tubuh kita ini kuat ya, walaupun di dalam nangis Bombay juga sih. Exactly, fake it until you make it, pura-pura aja sampai kita bener-bener bener-bener percaya diri gitu loh. Aku sering banget, aku tuh sebenarnya takut, tapi kayak sok-sok percaya diri kayak sekarang. Kayak sekarang dari tadi di jalan kepikiran ini bakal ngomong apa ya gitu kan. Ini bosnya macam apa ya nanti ya. Ini bos siapa nih gitu kan. Jadi pura-pura paham aja. Tapi sampai orang mikir, oh ini orang benar-benar paham gitu loh. Nanti lama-lama akan terbiasa. Berarti humble semua di sana berarti ya Kak ya. Maksudnya kan ada dari anak dari beberapa negara sama Bang Boy kan, nggak hanya dari Amerika aja kayak gitu, mungkin ada dari Filipina, Thailand, nggak dari Indonesia saja kan yang di sana. Kebetulan di tempat aku itu cuma Indonesia, Jerman dan Pakistan di sekolah aku itu. Jerman juga ada. Jerman juga ada. Pernah ke Jerman Bang Boy? Nggak tahu si Klaus, Michael Balas. Iya. Jangan bilang ke teman Bang Boy. Pemain bola. Sering nonton bola. Kirain Piala dunia di Argentina kemarin, di Brazil kemarin kan yang Jerman yang nggak ngerti bola. Enggak suka bola. Mau pacaran sama anak bola? Nggak mau. Kaya. Nggak mau. Oke, ke Sari ini. Ya, ke Sari lagi. Iya, ke Sari lagi nggak? Ada apa Bang Boy? Suatu saat nanti pasti masih pengen nggak ke luar negeri sekolah atau mungkin dengan hal yang lain? Pengen ke luar negeri. Saya tuh pengen banget ke Swiss. Serius, nggak tahu kenapa. Swiss itu negara paling aman sedunia. Ya, situ nggak ada aparat. Nggak tahu di situ. kenapa, suka aja kayak gitu sama suasananya. Saya tuh suka yang hijau-hijau gitu loh Bang Boy. Yang maksudnya hijau-hijau. tuh suka yang natural gitu. Sari suka kayak gitu. Kalau Sari pengen ke Swiss, ajak Bang Boy. Tiket gratis. searching lah Swiss itu apa. Udah kan? dong. Negara paling aman. Iya, Tidak ada tentara. Negara yang paling dilindungi PBB. Abang aja nyimpan uang haram sering di sana. Enggak. Jangan percaya pemirsa. Agak dipertanyakan ya. Banyak kejadian kasus-kasus koruptor yang nyimpan uang di Swiss. Oh ya, aku Ini percuma sih kuliah, pengetahuan umumnya kurang ini. enggak, beda-beda. Beda. Ada orang yang pengetahuan umumnya tuh fokusnya kemana, Ya, yang fokusnya fokus kemana, kemana, gitu oke. kan? Nggak semua orang bisa dijelaskan. Kalau Sari fokusnya ke Bang Boy aja deh. Wow. Ini love-hate relationship ya. Oke. Enggak. Agak benci tapi cinta gitu. Enggak sih, itu cuma buat jokes saja sih yang bagian tadi. Gimmick. Coba kalau di belakang layar, kalau dia lihat, Enggak, jangan minum kopi lagi ya. Oke. Tapi kopi buatan Bang Boy. Coffee shop, Oke. bentar lagi bikin coffee shop. Oke, coffee shop ya. Sari. Iya Bang Boy. Enggak ke Sari lagi ya, ke Sarah. Aku ngobrol aja ke Sari ya. Ke Sarah lagi. Bener-bener Luar biasa. Ini apa sih perbedaan kualitas pendidikan di luar negeri, di Amerika sana kan Sarah ya di Amerika ya, Iya. sama yang di Indonesia menurut Sari jam menurut Sarah ya, jam durasi sekolahnya gimana ini? Kalau durasi sekolah nggak terlalu berbeda sebenarnya. Dari masuk jam? Aku masuk jam 8:30, pulang jam 4 di situ. Lama juga ya. 4 sore. Tapi yang bedanya itu adalah ke konsep belajarnya itu sendiri. Kalau di satu lebih fokus. Jadi muridnya itu kita kan bisa pilih kelas sendiri. Jadi kelasnya itu kayak di kuliah gitu loh, pindah kelas. Jadi kalau misalnya kamu sukanya apa, ya udah fokusnya di situ. Kalau misalnya sukanya science gitu kan, belajar kan ambil aja lah fisika, biologi. Kalau misalnya nggak suka, misalnya mungkin sukanya masak, kelas masak aja diambil kayak gitu.
Jadi lebih fokus. Kalau misalnya di sini kan berapa 16 mata pelajaran 16. satu semester. Iya. Kalau di sana itu cuma 8 mata pelajaran satu semester, dan itu satu pelajarannya pun study hall yang bukan belajar sebenarnya, kayak free time gitu. Oh, free time kayak gitu ya. Misal kalau misalnya membebaskan, ada PR kerjaan di situ, kalau misalnya mau ulangan di situ belajarnya, jadi kayak pulang sekolah itu bisa main, bisa part time, bisa ngapain aja gitu, nggak ada Part-time beban. berarti kerja dong nggak? Iya, di sana anak-anak usia 14 tahun udah boleh. Boleh ya? Udah Oke. boleh kerja. Nah, ini di segi pakaian. Katanya di luar negeri itu nggak ada kostum ya. Pakaiannya bebas. Benar nggak? Di Amerika Ya, sama? nggak ada kostum, dan tidak ada kalau misalnya kayak di sini kan rambut harus gimana, Iya, ya. Iya. gitu kan. Kalau di sana kan mereka memang bentukannya lebih tua daripada kita. Iya. Jadi kayak ada even anak kelas 10 terlihat seperti usia 30 karena udah pakai jenggot, udah Iya, ada jenggot. beda udah sama ada- abang kan? Iya, lebih muda. Abang kalau ke sana, Bang, dikirain anak universitas. Demi apa, Bun? Serius. Nih, jujur nih. Sari, kamu nggak pernah jujur Sari ya tadi? jujur Bang Boy. Bully aja. Tadi Sari bilang Bang Boy tuh kelihatan muda loh, kata Sari. Dilanjutin sama Kak Sarah. Even saat ini kira anak SMP paling nih. Iya, pasti ini. Sampai sekarang masih dikira anak sekolahan? Nggak benar ini, Sarah. Kemarin waktu pertama lihat Sari ini SMP di mana nih anak? Ya Allah. Udah berani-beraninya jadi host di sini. Wow. Udah lulus kuliah. Ternyata kecil-kecil cabai rawit dia. Kecil-kecil cabai rawit. Sebelum kita bincang-bincang lagi, karena durasi kita break sejenak. Oke. Oke, dan sana orang awak pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Sari dan Sarah. Hampir kebalik ya. Ya, maklumlah faktor usia. Dipahami. Masih dengan program yang sama. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, jangan lupa follow Instagram Denai TV. Subscribe akun YouTube Denai TV, dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Terima kasih Tang Kele yang telah support acara kita ini. Oke, kita bincang-bincang lagi dengan Sarah. Oke, nelpon. Matiin. Orang sibuk. Bisnis woman. Iya, businesswoman. Oke, kita langsung lagi ke Sarah ya. Sarah, sejauh ini 10 bulan di Amerika Serikat ya. Perbedaan yang paling menonjol antara Amerika dan Indonesia itu apa dalam kehidupan? Dalam kehidupan. Oke lah, kita tinggalkan dulu lah masalah pendidikan. Mungkin lebih ke pergaulan kali ya, Bang. Pergaulan ya, di sana gimana pergaulan? Waduh. Waduh ya. Sangat kaget-kaget gitu, apalagi Kaget, anak ya? muda yang biasanya diatur banget. Kita kalau di sini kan oleh agama, oleh adat, oleh Ya, orang semuanya tua ngatur, sangat kan? diatur. Teman-teman bagaimana juga pergaulan. ngatur ya. Iya, teman-teman aja. Tetangga apa lagi? Iya, ampun, itu entah siapa-siapa ngatur kita. Bang Boy jujur. Kalau di sana itu benar-benar terbuka karena mereka Siapa lu, siapa gua lah gitu siapa ya. lu siapa gua juga. Dan pergaulannya juga yang ya kalau misalnya berapa tingkat dari kita tuh kayak 10 tingkat di atas kita gitu terbukanya gitu loh. Terbukanya ya. Bebasnya berarti. Iya, bebasnya. Sangat kaget-kaget gitu, even di sekolah misalnya. Yang pacaran, Iya. ya mereka menunjukkan bahwa mereka pacaran, dan kalau misalnya guru ngeliat, kalau misalnya di sini kan nggak boleh. Iya. Kalau misalnya di sana kayak dicie-ciein sama gurunya. Woi, Oh, you guys are so cute. Wow. Untung dia tidak diberangkatkan. untung Di Sari sana. Iya, pulang-pulang tidak ditakdirkan untuk sekolah di luar negeri ya. Iya benar, kayaknya itu deh. Iya. Berarti cie-cie itu seakan-akan disupport ya? Iya. Ya kayak Karena gitu. mereka memang itu hak manusia untuk hidup, untuk memiliki Ham, kehidupan ya. romans Hak asasi gitu manusia, kan. ya. Iya. Jadi ya udah dibiarin aja. Nah, Sarah di sana ikut terbawa arus atau gimana ini ceritanya? Karena- Ya jujur lah ya. Jujur, iya jujur. Karena aku anaknya sangat takut orang tua. Takut orang tua, Iya, ya? takut Tuhan juga gitu kan. Pastilah. Tapi kalau misalnya dengan manusianya, orang tua kan, kalau misalnya orang tua di sana nelfonnya seminggu sekali, itu selalu diingetin nggak boleh ini, nggak boleh itu, ingat agama, ingat sholat dan segala macem kan. Iya. Jadi orang tuaku, papaku juga agak mengerikan ya. Jadi aku nggak mau ngambil resiko. Jadi ya ikuti aja aturan. Kayak kita masih berteman dengan semuanya gitu kan. Kalau misalnya party kita ikut juga. Kalau misalnya ada acara sekolah kita ikut. Tapi kalau misalnya ada makanan, misalnya minuman apa segala macam nggak usah diambil kayak gitu. Nahan-nahan diri. Berarti Nah, puasa ini. dong pas ngumpul Kak. Ah,
Aku bawa air putih sendiri. Sering menahan diri lah ya. Sering menahan Oke, diri. kita ke Sari ini. Kok ke Yang Sari? barusan kata Sarah begitulah kehidupan di luar negeri. Menurut Sari ini kehidupan kita di ruang lingkup yang kecil aja lah dulu. Yang kecil aja Bang. Di kota Payakumbuh. Kalau Sari lebih menilai kayak mengikuti tren aja. Jadi Tren ya. Iya betul sih. Benar. Lebih ngikutin tren aja Bang Boy. Iya. Misalnya nih, karena dominan Sari lihat yang seumuran Sari, seumuran Kak Sarah atau 25 tahun ke bawah, itu punya Instagram atau sosial media, dominan ngefollow selebgram. Telegram. Ya, yang mereka tuh dengan notabene hidup di kota besar, Iya. kayak Jakarta, Bandung, Bogor. Jadi kayak mereka tuh niru itu. Padahal Padahal kondisinya iya, beda. kondisi Kondisinya kita jauh tuh di berbeda, sana ya. sama di sini tuh jauh banget beda kayak Iya. gitu. Jadi menurut Sari lebih ngikutin tren aja sih. Sebenarnya mereka tuh kayak nggak, oh ini kayaknya nggak cocok nih buat aku kayak gitu. Bukan kayak gitu. Mereka yang penting ngikutin tren, terus posting di Gaul Instagram, nih, iya keren nih gayanya, Oke. bagus nih kayak gitu. Nah Sari sih gitu sih Bang Boy. Mungkin ya begitulah ya. Kadang di Indonesia inilah yang lebih luas kan. Iya. Kadang ada yang ngaku-ngaku selebgram, Iya. sok-sok selebgram. Padahal mandi masih pakai bekas kaleng cat ya. Astagfirullah. Kayu. Tapi yang bikin ininya tuh kayak nggak ada batasannya gitu kalau Nggak ada, menurut ya. Sari Bang Boy. Mana yang publik, mana yang privasi. Ya betul. sekali. Semuanya tuh diupload. Caplok ya. Padahal yang follow Instagram tuh sekarang ada yang anak SD, Iya. anak TK aja sekarang mungkin udah punya Instagram. Sebenarnya terserah sih mereka mau apa, tapi janganlah menyusahkan orang tua. Itu Iya, yang pertama. Yang kedua ya sadar diri juga. Kalau menghasilkan nggak apa-apa. iya, Kalau menghasilkan sok ya kayak CML cerita yang lucu kan. Lagi Promosi. adminnya sering bikin konten yang aneh-aneh, tapi kan menghasilkan, ada yang endorse kan, walaupun ada sih salah satu teman yang endorse nggak dibayaran kan, tapi nggak masalah. Mungkin suatu saat nanti ketika akunnya hebat, akunnya banyak follower, saya minta tolong lah di endorse, dan itulah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kan begitu ya. Saya lagaknya aja yang kayak gini. Sebenarnya pemikirannya jauh. hatinya baik loh sebenarnya. Bang Boy hatinya baik. Kelihatan sih, kelihatan benar. Kelihatan baik ya. Saya mau tanya sama Kak Sarah satu boleh Ya. nggak? Oke lanjut. Budaya clubbing culture di sana gimana? Clubbing culture. Atau sebenarnya yang kayak terbuka tadi menurut Kakak tuh yang emang dominan mereka ke clubbing gitu nggak sih? Kalau clubbing sebenarnya di situ tuh ada usianya. Ini udah kayak daily story ini ya. Iya. Oke lanjut. Itu ada batas usia. Aku lupa berapa yang boleh masuk ke klub kalau di situ, tapi ada batas usianya. Jadi kalau misalnya dianggap kamu belum bertanggung jawab untuk bisa masuk ke klub, nggak boleh masuk kayak gitu. Tapi anak kuliah biasanya itu sering banget ke klub. Dan sebenarnya ada namanya pub. Pub itu satu level di bawah Pub kan? clubbing. Ya tempat kirim foto itu gitu. juga kan? Iya. Bukan buang air besar bukan ya? Bukan. Pub itu juga foto Pub, loh. ya. Itu pub Bang, mohon maaf. Pub PUB, if I'm not mistaken. Jadi di sana Adik dari diskotik lah ya. ya, adiknya diskotik Oke. itu masih boleh siapa aja masuk. Aku pernah masuk ke situ. Jadi tapi di dalam juga banyak alkohol, kayak ada bar alkoholnya, tapi kayak restoran juga di dalamnya boleh makan kayak gitu-gitu. Oke, Sarah sama Sari, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, Abang ada sesuatu di segmen 3 ini. Menceritakan sebuah cerita lucu yang mudah-mudahan lucu ya. Iya. Kalau nggak lucu, tolong ketawa juga ya. Ini demi menjaga harkat, Reputasi. martabat dan marwah host Otaki ya. Betul. Reputasi ya Sari. Sebenarnya nggak ada di sini sih, Oh, ini promosi gitu. aja. Gayaan Ya, aja. ini mudah-mudahan nanti ada pesan moral dari apa yang Abang ceritakan. Oke, tahun 2001. Bang waktu itu kelas 2 SMA di SMA 2 Payakumbuh. Ketahuan umurnya ya. Ketahuan ya, kepala dupa jangan diungkapkan lagi umur ya. Oke. Sarah di Semansa, Semansa. ya. RJ. Iya, Oke, RJ dong. 3 sekolah ternyata kita beda ya. Dulu musuhan di zaman-zaman jahiliyah ya, zaman-zaman ortodok. Oke, waktu itu Abang kelas 2, Abang ada HP. Siemens. Nggak ada sekarang lagi HP itu. Kayak apa tuh? Kecil pakai antena. Belum ada sekarang. Nggak ada lagi sekarang. Masih HP hitam putih. Waktu itu HP itu bawa barang mewah dan langka. Abang dapatkan dari kakak abang yang di Bandung. Kebetulan dia pulang kampung. Jadi gaya-gayaan dong dibawa ke sekolah. Waktu Iya. SD SMA. Oh, SMA. Kelas 2. SMA. Kemudian 2000-an soalnya. 2001. Kemudian taruh di sini. Di saku depan biar kelihatan. Kelihatan dong. gitu. Padahal itu tebel banget ya waktu itu.
Cahayanya, layarnya sengaja dinyalain terus biar kelihatan. Kayak anak SD sekarang HP ya. nih, HP. Coy, dulu HP itu Nokia, Siemens, Motorola kayak gitu. Sony Gue Ericsson. punya lo kayak Gue punya gitu. lo. Paling guru aja baru 1-2 yang pakai HP waktu itu. Jadi pas jam istirahat, abang duduk di samping cewek-cewek itu. Lalu HP bunyi. Waduh, angkat dong. Ya di mana? Gini-gini kan bahasa Indonesia. Waduh keren ya, langsung cewek-cewek ini mendekat. Tiba-tiba langsung flamboyan jadi langsung playboy. flamboyan jadi itu kan. Oke, setelah itu nanya lah cewek ini, ya dari HP dong, dari Bandung kita beli ini. Nggak lama kemudian datang ini teman kakak abang. Ini HP kenapa dibawa HP saya? Kamu ngomong-ngomong Itu di sekolah? Iya di sekolah, waktu itu kan bebas aja masuk itu kan, belum ada security kan. Bawa aja HP, nggak ngomong-ngomong, saya lagi tidur di bawah, gaya-gayaan kamu HP nggak ada pulsa. Dimarahin di depan cewek-cewek. Bayangin malunya itu, muka seakan-akan pindah ke jamban. Malu. Baru dapat nama baik gitu kan. Padahal dekat cewek itu setelah teman pura-pura nelpon itu, abang juga pura-pura nelpon. Seakan-akan ada pulsa. Setelah itu kata abang nggak ada pulsanya, emang nggak ada pulsa, padahal alarm yang di-setel. Alarm yang di-setel. Lebih smart ya. Iya, smart ternyata memang dari dulu dia pintar ya. Pintar Alarm. nih. Waduh, malunya minta ampun. Jadi intinya kesimpulannya dari yang barusan, ya bergayalah sesuai dengan kantong. Betul. Apa adanya aja. Sarah kan udah sekolah ke luar negeri, nggak keluar-keluar kan sampai sekarang. Saya sekolah dong di sana, nggak pernah kan. Enggak. Kecuali ditanya Pasti dijawab kan. Ini kan abang yang nanya kan dijawab kan. Iya. Sari juga pernah nanya ya di Daily Story ya, dijawab. Tapi keluar-keluar enggak kan. Beda zaman sekarang kan, banyak orang yang butuh pengakuan. Iya. Almarhum B.J. Habibie aja nggak pernah mengatakan dia cerdas. Iya, benar. Tapi semua orang tahu dia cerdas. Dia cerdas. Jadi orang cerdas itu orang yang lain yang mengakuinya, bukan kita. Kalau ada orang mengatakan saya cerdas, berarti orang itu masih di bawah rata-rata lah. Bisa dipertanyakan kecerdasannya. Karena orang cerdas tuh lebih banyak tindakan daripada perkataan. Perkataan. Oke. Menarik sekali ya. Ini karena durasi. Terakhir ini kepada Sarah. Oke. Apa sih harapan Sarah atau pesan-pesan Sarah kepada adik-adik kelas? Pada Sari lah ya. Sari deh yang nggak jadi pergi apa enggak ya? Ya, apa sih pesan-pesan Sarah kepada adik-adik yang ingin sekolah ke luar negeri? Ada nggak pesan-pesannya? Silahkan Sarah, ini kameranya. Aku yakin banyak banget yang pengen kuliah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, atau even melancong aja ke luar negeri gitu kan. Cuman nggak tahu gimana caranya. Ya kalau misalnya kamu mau, kamu cari tahu gitu loh. Sekarang apalagi di internet, even di TikTok aja banyak banget informasi yang ada. Jadi kalau misalnya kamu tahu, cari tahu, coba, jangan takut, coba aja, hajar aja. Kalau misalnya kamu ragu dengan diri kamu, cari orang yang kamu mau jadi dia, belajar sama dia. Biar kamu bisa jadi dia. Keren sekali. Gitu. Ada nggak ucapan terima kasih kepada mungkin guru atau pihak sekolah? Kita sama dulu? Sari mungkin. Iya. Terima kasih sama orang tua aku. Orang tua dulu lah ya pasti ya, keren. Iya, yang udah sangat sabar ya menghadapi anak seperti aku yang banyak Masya tingkah Allah. ini, banyak maunya. Kepada guru-guru aku, dulu aku SMA sebelum ke Amerika disupport sekali bayar vaksin sama sekolah. Pokoknya aku tuh bisa dibilang 0% bayarnya, 0 rupiah bayarnya tuh kalau ke Amrik dari proses Amrik ya. awalnya. Karena sekolah juga SMA 1 Payakumbuh sangat membantu. Terus teman-teman aku juga sangat-sangat baik ya. Even ada beberapa yang bukan teman menjatuhkan, tapi kalau teman-teman yang baik sangat membantu aku, sehingga aku kayak yang ya sebenarnya aku bisa kok kayak gitu. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah ngundang aku di sini juga. Udah lama banget soalnya nggak cerita ginian. Kayak aku ke Amrik tuh 5 tahun yang lalu. Udah lama banget nggak cerita sama orang. Dulu pas awal-awal baru pulang selalu kayak cerita dong kak, cerita dong. Tanya dong, ya. Iya. Kayak panas Ya, banget pasti. ya. Enggak semua orang tuh, iya semua orang nanya, terus kita kayak balesin jawab gitu Iya, kan. euforia itu pasti ada. Iya, terus sekarang kayak nostalgia kembali, kayak berasa muda kembali, berasa 17 tahun lagi gitu. Iya. Padahal waktu ke Amrik masih buluk kayak itu ya. Jangan dilihat Instagram.
Aku melihat Instagramnya Kesari ini terakhir. Oke Bang Boy. Ini Pas hari juga ditanya. Takut ditanya kepada orang tua, ada yang ingin sampaikan nggak yang telah menjemput Sari ke Jakarta? Itu pasti ada dong yang ingin disampaikan. Karena kalau waktu itu sakit, iya ada sedikit saja lah. Aku bakal nangis. Paling cuman terima kasih dan maaf aja sih Bang Boy. Terima kasih Mama waktu itu sama Papa masih kayak memaafkan. Ya udah deh, ini udah terjadi, kayak Mama tuh ya udah coba deh kayak gitu dulu. Terima kasih Mama udah kasih kesempatan sama Papa juga. Terus maaf karena udah ribetin, udah nyusahin kayak gitu kan. Ada rasa bersalah sih kayak gitu Bang. Jadi kayak sekarang pengen show up lagi, mungkin dengan caranya yang berbeda. Kayak gitu. Bangkit lagi. Apapun yang terjadi pada anak, orang tua pasti memaafkan. Iya, insya Allah, amin. Karena saya juga sebagai orang tua jadi merasakan bagaimana sudah punya anak 2 perempuan. Masih muda ya Kak? Iya. Ya, Masih Masih muda. muda. mukanya Masih muda. ngeledek. Jadi saya menyesal nakal-nakal dulu kepada orang tua. Ternyata kayak gini jadi orang tua. Belum lagi menafkahi, belum tanggung jawab lahir batin. Iya, moral. Moral itu Apalagi yang kalau paling ngeliat penting, anak moral. terluka, Anak terluka, waduh. paling nggak siap deh kayaknya. Saya nggak tega melihat anak saya, tapi apapun itu, sebagai laki-laki kita harus bertanggung jawab. Jangan mau enaknya kalau nggak mau anaknya. Oke Sari, Sari. Sarah, terima kasih sudah hadir di sini ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Sarah impikan jadi kenyataan. Mudah-mudahan apa yang telah Sarah lakukan menjadi motivasi buat adik-adik kita. Dan kepada Sari, terima kasih sudah nemenin. Iya Bang Boy, sama-sama. Mudah-mudahan Daily Story menjadi Nanti datang program, juga ya ke Daily insya Allah menjadi program yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Payakumbuh. Ini ikhlas loh, non tampangnya barbar. Oke, terima kasih Sarah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Begitu Terima juga kasih kepada Bang. Sari. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat semua. Kami bertiga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya juga kami masih muda, saya tua, tentu Masih muda. ya ada kilaf-kilafnya. Dari beberapa bincang-bincang kita bersama bintang tamu, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu yang dari perkataan Sarah, apapun bisa terjadi ya, tetap melangkah setahap demi setahap, akhirnya apa yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Kalau kamu ingin ke sana, ya perjuangkan, insya Allah akan sampai ke sana. Begitu ya. Iya, exactly. Terima kasih. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan adik-adik kita, untuk kepada dinas, lembaga, dan segala pun, agar kita tahu bahwa mereka punya potensi dan punya prestasi yang luar biasa sebelum-sebelumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.